Kisah malam pertama Firaun saat menggauli istrinya. Asiyah, wanita beriman yang akhirnya berjodoh dengan Firaun. Kisah Asiyah binti Muzahim dengan Firaun dalam buku Ilmu Tauhid oleh Buya Yuhendri dan Ustadz Aswirman. Berawal dari Firaun yang ditinggal mati oleh istrinya, ia merasa kesepian dan ingin mempunyai seorang istri lagi. Firaun kemudian memerintah menterinya yang bernama Haman untuk melamar Asiyah, namun ia menolaknya. Penolakan Asiyah membuat Firaun marah dan mengutus tentara untuk menangkap orang tua Asiyah. Mereka bahkan dikurung dan disiksa. Firaun adalah seorang raja yang zalim. Ia berpikir bahwa ia adalah penguasa dunia. Sifatnya yang sombong itu tidak mampu mendapatkan hati Asiyah. Asiyah kemudian dipaksa menikah dengannya, padahal ia sudah menolaknya dengan tegas. Ia bahkan berkata, "Bagaimana aku sudi menikahi Firaun?" Sedangkan ia terkenal sebagai raja yang ingkar kepada Allah. Mengapa Asiyah menjadi istri Firaun? Berikut ini adalah beberapa hikmah dan juga sebab mengapa Aisyah kemudian ditakdirkan untuk menjadi istri Firaun. Perjalanan hidup dan kemuliaan sifatnya menjadi teladan. Asiyah binti Muzahim adalah salah satu contoh yang bisa diteladani oleh orang-orang yang beriman. Hubungan antara ia dan Firaun yang kafir tidak menjadi mudarat bagi Asiyah sedikit pun, karena Asiyah memang memisahkan diri dengan suaminya dalam kekafiran dan amal perbuatannya. Lantas bagaimana saat Firaun menggauli istrinya? Apakah Asiyah menolak melayani sang raja yang zalim? Dalam sebuah kisah disebutkan pada saat Firaun menggauli istrinya Asiyah, saat itu pula datanglah kepada Firaun sosok iblis perempuan yang menjelma sebagai wujud Asiyah, istri Firaun. Siang dan malam yang dilalui oleh Firaun ketika menggauli istrinya bukanlah Asiyah yang sesungguhnya. Karena kemuliaan wanita yang menjadi istri Firaun sudah dijaga oleh Allah agar tidak disentuh kesuciannya oleh penguasa dan raja yang zalim seperti Firaun. Allah bahkan berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 11, artinya, dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Istri Firaun, ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Firaun dan perbuatannya. Dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Aisyah tidak mendapatkan mudarat karena hubungannya dengan Firaun, padahal sudah sangat jelas bahwa suaminya adalah orang paling kafir. Asiyah bahkan memilih dibunuh daripada mendapatkan kemakmuran kerajaan, mengingat suaminya adalah seorang raja. Menjadi contoh perempuan pejuang. Apa yang dikisahkan dalam Al-Quran adalah sebuah makna bahwa Asiyah merupakan perempuan pejuang. Ia hidup di bawah raja sekaligus suaminya yang zalim. Ia memberontak, melawannya, dan mempertahankan keyakinan apapun resiko yang ia dapatkan. Saat Firaun mengetahui bahwa Asiyah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, ia membuat pasak-pasak untuk istrinya dan mengikat tangan dan kakinya, kemudian ia menyiksanya di bawah terik matahari. Namun, penyiksaan tersebut tidak membuat Asiyah lari dan mengharap belas kasih. Asiyah berdoa untuk keselamatannya dan memohon kepada Allah untuk dijauhkan dari kekufuran seperti yang dilakukan suaminya. Rasulullah bahkan bersabda, "Cukup bagimu dari segenap perempuan di alam ini 4 perempuan, yaitu Maryam putri Imran, Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, dan Asiyah istri Firaun." Hadis riwayat Ahmad, Tabrani, Al-Tahawi, dan Al-Diyah. Makna dari sabda Rasul tersebut adalah cukup bagimu untuk sampai pada martabat orang-orang yang sempurna dengan mencontoh perempuan tersebut, menyebut kebaikan mereka, meniru sifat zuhudnya terhadap kehidupan dunia, dan tertujunya hati mereka pada kehidupan yang kekal, yaitu di akhirat kelak. Ditakdirkan untuk menyelamatkan Nabi Musa. Bayi laki-laki yang lahir pada zaman Firaun harus dibunuh. Ibunda Nabi Musa sangat kebingungan saat itu karena Firaun sudah mengetahui bahwa ia melahirkan bayi laki-laki.
Ibunda Nabi Musa kemudian mendapat petunjuk dari Allah dalam surat Taha ayat 39 artinya yaitu, letakkanlah dia Musa di dalam peti. Kemudian hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Maka biarlah arus sungai itu membawanya ke tepi. Dia akan diambil oleh Firaun musuhku dan musuhnya. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan agar engkau diasuh di bawah pengawasanku. Bayi Nabi Musa yang dihanyutkan di sungai kemudian ditemukan oleh Asiyah. Dalam buku 10 wanita ahli surga oleh Dr. Mustafa Murad dijelaskan bahwa Asiyah mampu menentang Firaun dan bala tentaranya dengan cara yang menakjubkan. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 9, artinya, dan istri Firaun berkata, dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya, mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita atau kita ambil dia menjadi anak, sedang mereka tidak menyadari. Tangan takdir dan ucapan Asiyah meluluhkan hati Firaun. Ia kemudian diperbolehkan untuk merawat dan melindungi bayi kecil bernama Nabi Musa dengan cinta, yang kelak bayi dalam tangannya tersebutlah yang akan menghancurkan Firaun dan bala tentaranya. Hal ini juga dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 8, artinya, maka dia dipungut oleh keluarga Firaun agar kelak dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sungguh, Firaun dan Haman bersama bala tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Itulah beberapa sebab mengapa Asiyah binti Musahim berjodoh dengan Firaun. Semoga banyak di antara muslimah yang meneladani keteguhan iman dan sifatnya.